warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya di channel Elang Media Kreasi, Yamin Indra Yasin. Pada video kali ini saya akan membagikan 10 prinsip di dalam hidup. Prinsip yang pertama adalah kesuksesan itu dimulai dari dalam maupun dari luar. Yang kedua, kebersamaan itu selalu lebih baik. Yang ketiga, kehidupan sosial yang sebenarnya adalah bersilaturahmi secara tatap muka. Kemudian prinsip hidup yang keempat, hidup itu bahwasanya terlalu singkat. Yang kelima, kegagalan bukan berarti sebuah kehancuran. Yang keenam, jangan biarkan hal-hal tidak penting merampas kebahagiaan kita. Yang ketujuh, apa yang kamu khawatirkan bisa menguasai dirimu. Kemudian yang kedelapan, komitmen diperlukan keseriusan. Kemudian yang kesembilan, hal baik akan datang pada mereka yang mau mencoba. Kemudian yang kesepuluh, ingat jangan menyepelekan hal-hal yang dianggap kecil. Sebelum saya lanjut ke video saya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar bisa berkembang di channel ini supaya bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita lanjut pada pokok pembahasan. Kita mulai dari poin yang pertama adalah kesuksesan itu dimulai dari dalam dan dari luar. Sebuah kesuksesan bisa terwujud apabila di dalam diri kita ditanamkan sebuah disiplin yang kuat, komitmen yang kuat untuk hidup lebih maju, untuk giat bekerja, punya itikat, etos kerja yang tinggi. Itu kesuksesan yang dari dalam. Sementara kesuksesan yang dimulai dari luar adalah ada berbagai macam tantangan-tantangan tentunya di dalam realitas kehidupan kita. Satu diantaranya ada segelintir orang yang memang membuat kita menjadi pesimis, membuat kita tidak semangat, tidak giat. Itu semua dimulai ke dalam diri kita, dan dari luarnya itu situasilah yang akan nanti mempengaruhi setiap gerak langkah dari kita. Kemudian yang kedua, prinsip hidup itu adalah kebersamaan. Pada dasarnya seseorang itu ada saling membutuhkan dengan orang lain. Jadi ada saling ketergantungan, ada saling keterkaitan. Tidak mungkin orang bisa dikatakan sukses tanpa bantuan orang lain, tanpa kontribusi orang lain. Kebersamaan itu akan selalu lebih baik dalam prinsip hidup kita. Poin yang ketiga, kehidupan sosial yang sebenarnya adalah silaturahmi secara tatap muka atau langsung.
Silaturahmi secara langsung atau bertatap muka lebih baik. Kenapa dikatakan demikian? Di era yang serba digital seperti sekarang ini, semua dilakukan serba online, komunikasi secara online, transaksi semua dilakukan secara online, sehingga kehidupan sosial manusia itu semakin terkikis dengan adanya sistem digitalisasi atau sistem media sosial. Untuk itu, prinsip kehidupan sosial yang sebenarnya adalah silaturahmi secara bertatap muka. Kemudian yang saya lanjutkan adalah prinsip hidup yang keempat. Hidup itu terlalu singkat. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, mulailah hidup dengan secara disiplin, manfaatkan waktu luang, potensi-potensi ataupun peluang-peluang yang ada senantiasa harus kita manfaatkan sebaik dan sebenarnya, sehingga waktu yang singkat itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Membuka peluang dan mencari peluang itu adalah cara memanfaatkan waktu yang terlalu singkat dalam prinsip hidup ini. Kemudian prinsip hidup yang kelima adalah kegagalan bukan berarti sebuah kehancuran. Kegagalan adalah merupakan suatu awal dari keberhasilan atau kesuksesan seorang dalam mencoba segala sesuatu hal, dalam berupaya memperbaiki kinerja kehidupannya, pola hidupnya. Di tengah jalan tiba-tiba terjadi ada kegagalan, itu adalah bukan awal dari kehancuran, tapi adalah gerbang dari suatu keberhasilan atau kesuksesan. Untuk itu, jangan pernah berhenti berjuang jikalau kita mengalami kegagalan. Seperti di awal saya katakan bahwa kegagalan adalah sebuah gerbang keberhasilan atau kesuksesan. Saya lanjut yang keenam, prinsip hidup. Jangan biarkan hal-hal yang tidak penting merampas kebahagiaan dari kita. Kenapa hal-hal yang tidak penting itu tidak perlu kita dengarkan? Sebab yang tidak penting itu justru akan menguras energi positif kita, positive thinking kita. Semua hal-hal yang tidak penting jangan coba-coba merampas kebahagiaan kita. Satu contoh, ada isu tidak sedap, ada gosip, ada fitnah, ada sindiran, ada iri, ada dengki terhadap kita. Buang jauh-jauh hal yang seperti itu. Positive thinking, berbaik sangka terhadap semua rekan kerja, teman, sahabat, kolega dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, prinsip hidup tidak pernah khawatir bisa menguasai diri kita. Jadi jangan pernah mengkhawatirkan sesuatu hal yang memang belum akan kita lakukan. Jadi jangan sekali-kali rasa khawatir itu menghantui setiap gerakan kita, setiap langkah kita, setiap perbuatan kita. Sebab
Kalau itu sudah menggelayut di dalam pikiran kita, jangan harap kita bisa berbuat lebih banyak. Jangan harap kita bisa membuat sebuah karya. Jangan harap kita bisa menimbulkan ide-ide yang cemerlang. Jadi yang ketujuh, jangan pernah merasa khawatir akan apa yang akan dan telah kita lakukan. Saya lanjutkan prinsip hidup yang ke-8. Prinsip hidup yang ke-8, kita perlu komitmen, perlu keseriusan dalam mengelola, dalam memanage tatanan hidup kita, baik di pekerjaan kita, di rumah maupun di lingkungan tempat kita tinggal. Kita harus punya komitmen serta keseriusan dalam prinsip hidup, sebab tidak jarang pula orang yang sudah punya komitmen di tengah jalan terganjal, akhirnya komitmen itu bisa lepas dan tidak kembali fokus untuk melanjutkan sesuatu hal yang lebih baik, sesuatu hal yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Makanya komitmen itu harus perlu dirawat, dijaga, dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Jadi prinsip hidup itu komitmen perlu serta keseriusan yang terus kita tanam. Kemudian yang ke-10 tentang prinsip hidup. Yang ke-9 tentang prinsip hidup. Hal baik akan datang pada kita yang akan dan mau mencoba. Jadi hal-hal positif, jika kita mau mencoba hal-hal positif, jika kita mau berjuang, jika kita mau melangkah untuk sesuatu hal yang baik, untuk sesuatu hal yang bermanfaat bagi kita, bagi orang lain, bagi saudara kita, rekan kerja, makanya hal baik ini terus ditancapkan, ditanamkan dalam prinsip hidup kita agar hal-hal yang baik akan datang terhadap diri kita. Kalau kita mau mencoba, mudah-mudahan semua jalan pasti akan terbuka dengan lebar. Baik, prinsip hidup yang ke-10, mulai dicoba, jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil aja kita anggap suatu hal yang berharga, apalagi hal-hal yang besar. Tentunya jika kita menjaga hal-hal kecil, maka hal-hal besar itu secara spontanitas pasti akan terjaga. Suatu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya di tempat kita tinggal, di rumah maupun di kantor, ada sedikit sampah atau sedikit lantai kotor, jangan sekali-kali kita menyepelekan untuk tidak membersihkan, untuk tidak membuang sampah itu. Karena sekali kita menyepelekan, lusa besok sampah itu akan bertambah, kotoran di lantai itu akan melebar, semakin membesar, sehingga kita menjadikan kotoran dan sampah itu beban yang sangat berat apabila kita lakukan secara bersamaan. Jadi lakukan hal-hal yang kecil untuk menggapai sebuah karya yang besar. Jadi prinsipnya adalah jangan menyepelekan hal-hal yang kecil untuk mencapai tujuan yang besar. Jadi perhatikan hal-hal kecil sebagai langkah awal untuk jalan yang lebih besar. Demikian 10 prinsip hidup
yang saya sudah sampaikan satu persatu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi kita semua, bagi yang menonton video ini. Sekali lagi, dukung channel saya, Elang Media Kreasi, Yamin Indra Yasin. Tonton, like, komen, subscribe, bunyikan tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.